Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di malam hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, sahabat, rekan-rekan handai tolan. Semuanya diberkati oleh Tuhan dan seluruh pemirsa. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Dia mampu yang memberikan yang terbaik, the best for you. Dan saya mau katakan, dan doa dan harapan saya, urapan Allah, penyertaan Allah, kekuatan Allah, energi Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Biarkan semangat dan kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Nah, tetap kita dalam Yesaya. Mungkin ini yang terakhir saya membawakan Yesaya, dalam arti ya, kalau saya sudah mempersiapkan tentang Yeremia ya, yang kalau Yeremia itu di bawah pemerintahan Yosia, ada 5 Zedekia dan lain sebagainya, 5 pemerintahan atau raja terakhir ya itu. Jadi tapi saya hari ini membawakan tentang berita yang menjadi tema pokok dari si Yesaya ya. Mari kita baca dulu dalam Yesaya 44 ayat 21 sampai dengan 28. Tapi saya tidak akan bacakan seluruhnya, saya hanya bacakan ayat 21, 23 sampai 23. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkau hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku soralah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soralah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung dan hai hutan-hutan segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Puji nama Tuhan ya. Jadi saya katakan utamanya atau berita main message-nya adalah yang pertama itu return to God ya. Saya seringkali katakan seperti dalam Malaikat 3 ayat 7 dikatakan di sana, even the time of your forefathers you have turned away from my decree, and you have not kept them, and return to me, I will return to you, says the Lord Almighty. Jadi, dan ini jugalah yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel, berbaliklah kepadaku. Sebab apa? Tuhan itu tidak ingin melihat kematianmu dalam neraka. Tuhan itu tidak ingin melihat kematian orang Israel dan masuk dalam kematian yang tidak diberkati. Neraka itu bukan disediakan sebenarnya bagi manusia, tapi neraka itu disediakan bagi malaikat yang sudah jatuh. Tapi karena manusia yang jatuh itu mengikuti malaikat yang jatuh, akhirnya dimasukkan juga dia ke situ sebagai temannya malaikat-malaikat jahat itu. Jadi yang mau saya katakan, Tuhan tidak ingin kau masuk ke sana. Tuhan ingin kau berbalik kepadanya. Return to me, I will return to you, kata Tuhan. Says the Lord Almighty. Tuhan yang maha perkasa itu yang menjadi Tuhanmu. Itu yang menjadi pembelamu. Tapi Israel lebih mengandalkan dewa-dewi. Israel lebih mengandalkan dewanya gunung-gunung. Ya, pohon-pohon, rimbun batu-batu besar. Bukannya datang kepada Allah Israel yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang telah membuktikan mereka melepaskan nenek moyang mereka dari perbudakan. Tapi memang nenek moyang mereka juga sebagaimana Malaikat 3 saya katakan, pemberontak, keras kepala, tegar tengkuk. Maka Tuhan katakan, return to me, I will return to you. Yang kedua, repent. Bertobatlah. Yesus mengatakan begini, repent
to me, for the kingdom of God is near. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Air sodeka. Ya, kerajaan Allah sodeka. Jadi, bahwa ketika kita bertobat, maka Tuhan akan dengan segera menyatakan. Masih kemarin saya bilang bagaimana hebatnya Tuhan itu. Yesaya, ini si Manase yang begitu bengelnya, yang begitu jahatnya, yang membunuh orang-orang kudusnya, yang menghantam Yesaya dan lain sebagainya, dan begitu luar biasanya dia. Dan kemudian dia masih ingat, coba nanti dengarkan di sore hari kemarin, bahwa saya mengatakan dia bisa melunakkan hati Allah dengan dia bertobat, merendahkan hati, lalu kemudian berdoa, lalu mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan datang kepada dia. Haleluya. Memang Tuhan katakan, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu loh soal kesungguhan. Jadi jangan munafik, jangan bersandiwara, jangan. Tuhan itu tahu betul kegerakan yang datang dari hati, atau pertobatan yang datang dari hati, Tuhan tahu betul. Makanya Tuhan sangat serius untuk menyelamatkan engkau. Dan di tema kita saya mau katakan kepada kita, Tuhan penebus hidup kita. Jadi kalau Dia yang menebus kehidupan kita, yang pertama kita harus kembali kepadanya. Kalau mau Tuhan menjadi penebus kita, yang pertama kita harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua kita harus bertobat. Yang ketiga kita harus mengalami regeneration atau renewed atau reborn again. Born again, ya. Jadi lahir baru. Dikatakan dalam 2 Timotius 5 ayat 7 bahwa 2 Korintus 5 ayat 17 misalnya katakan bahwa barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Tuhan itu betul-betul ingin engkau mengalami transformasi seperti yang Dia mau lakukan kepada orang Israel pada waktu itu. Orang Israel yang jahat saja begitu luar biasa, Tuhan sangat sayang kepada mereka. Dia tidak pernah melupakan perjanjiannya, Dia tidak pernah lupakan kapanannya. Sekalipun Dia harus menghukum karena kejahatan dan kejahatan yang mereka lakukan, tetapi Tuhan tidak sampai hati terus menghukum mereka apabila mereka berbalik, dan apabila lagi mereka mau diperbaharui, dan kemudian mereka bertobat dan hidup dengan cara-cara Tuhan, yaitu setia, taat kepada Tuhan, melakukan kehendaknya. Itu kan ciri-ciri orang yang dilahirkan baru, melakukan firman Allah, memuliakan Allah. Baik itu melalui mulut memuji Tuhan, dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah lakunya, semuanya itu dipakai untuk memuliakan Allah. Itu tanda orang yang sudah mengalami penebusan yang sungguh sampai kepada tahap yang dikatakan pembaharuan. Jadi redemption, Dia telah menebus kita dari jurang dosa, jurang kematian itu, dan dipindahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Penebusannya sekali untuk selama-lamanya. Sama seperti manusia mati hanya sekali, tapi nggak 2 kali manusia. Dan seperti itu juga Yesus yang telah menebus, yang mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dan dalam 10 ayat 27 di sana dikatakan bahwa Dia adalah api yang menghanguskan orang-orang durhaka. Jadi redemptionnya Tuhan betul-betul akan berlangsung terus-menerus bagi orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Kalau orang-orang itu berlaku tidak adil atau berlaku jahat, maka dia akan ada warning seperti yang disampaikan oleh Nabi saya kepada mereka, atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi saya kepada umat ini. Dan ketika mereka disampaikan, tadi pagi saya sudah katakan bagaimana respon mereka. Memang ada beberapa yang menganggukkan firman Allah itu, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang gusar, yang tidak tenang, yang membalas firman Allah itu dengan
perbuatan-perbuatan yang jahat kepada Yesaya, sampai mulanya di kepala tinjunya diancam, dihina, lalu dibunuh. Haleluya, haleluya. Ya, tapi penebusan itu sudah berlangsung. Tuhan itu memang kadangkala jalan pemikiran Tuhan itu tidak dapat kita selami. Tapi yang jelas ketika Tuhan memanggil bagi setiap kita, rencana Tuhan bagi saya berbeda dengan rencana Tuhan bagimu. Tapi yang jelas bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan, rancangan yang mendatangkan keselamatan, rancangan yang mengakibatkan kita terus mau melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan ketika kita menikmati kasih dan kuasa-Nya itu. Dan yang terakhir kata firman Allah, ketika kita mau mengalami penebusan dari Tuhan, kita sudah mengalami berbalik kepada Tuhan, bertobat, mengalami kelahiran baru, terus kemudian saya tidak akan panjang-panjang dalam menerangkannya, mengalami penebusan. Ketika kita sudah mengalami ini, hati kita akan mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Sukacita sampai gunung-gunung pun ikut bersukacita karena penebusan Tuhan itu. Israel, Yakub itu dikatakan bersukacita. Kenapa? Mengalami transformasi ilahi. Yang sukacitanya tidak diberikan seperti sukacita dunia ini, yang bisa melempem seperti kerupuk yang ditaruh di angin. Ya, ini makanya ketika saya mengalami apa istilahnya penjarahan, saya keluar baju di badan, lalu kemudian ada pedang di saat keramaian itu, di pagi hari pisau di perut saya, dan saya katakan bahwa karena di pagi hari itu saya bertemu dengan wartawan CNN dan CNBC, ya. Jadi karena saya bisa berbahasa Inggris, jadi waktu saya bawa kepada mereka, mereka sangat tersinggung mungkin, lalu pisaunya dimasukkan. Apa maksudmu ya? Saya katakan kepada, kalau Anda mengerti bahasa Inggris, dengarkan saya bicara. Jadi saya waktu itu bicara, keluarga saya ya melihat saya, dan saya mau katakan bahwa orang-orang yang di mana itu, yang mau menusuk saya itu, saya bilang, kalau Anda mengerti, dengarkan, saya tidak akan menjual negeri saya. Saya akan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi memang sangat luar biasa mencekamnya pada waktu itu. Tapi yang mau saya katakan, hati saya tetap bersuka cita. Malam itu saya tidur dengan nyenyak, istri saya menangis sampai pagi. Ketika jam 4 mau bangun 2 pagi pada waktu itu, dia masih menangis. Dia katakan, Pak, Bapak nggak memikir ya dengan apa yang hilang. Saya katakan, satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Yesus. Yesus itu adalah sukacita kita. Dan ketika saya khotbah pertama di Gebang, itu ketika saya berkhotbah dengan celana pendek, itu pun pinjaman, baju short ya, lalu baju itu pun pinjaman karena baju saya, celana saya diambil ya ketika dijemur, karena satu-satunya itu tangisan yang sangat dalam. Saya datang ke informasi, mungkin Anda lupa mengambil, dan terbawa saya punya baju dan celana, tapi nggak ada. Ya sudahlah, tangis, menangis, memang sedih, tapi saya bilang ya terima kasih Tuhan. Tapi ketika saya berkhotbah, saya bilang bersukacitalah. Satu orang tua berkata, bilang sama ini, Pak Pendeta, yang benar saja, masa kita mengalami penderitaan kita bersukacita? Terus saya bilang, Bapak kehilangan apa? Nggak ada. Saya, Pak, keluar baju di badan, tapi saya tetap bersukacita. Keluar baju di badan. Ya. Jadi ya sudahlah, saya mau katakan itu kepada kita. Tapi sukacita kita tidak boleh hilang. Dan inilah berita yang utama yang dibawakan oleh Yesaya. Ada berbaliknya kita kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, mengalami pemulihan dalam Tuhan, mengalami sukacita dalam Tuhan. Nah,
Jadi Allah tidak bermain-main untuk menyelamatkan Anda. Kalau ada godaan-godaan untuk mengalihkan perhatianmu untuk tidak fokus kepada Allah, dan ya, bertobatlah. Saya membaca bagaimana si yang begitu luar biasa di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tetap setia, dia tetap taat terhadap firman Allah, dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap taat melakukan kehendak Allah dengan tujuan yang sudah saya katakan tadi, dia benar-benar untuk memuliakan Allah. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari Nabi Yesaya yang membawa berita utama untuk pembebasan, untuk orang-orang menikmati hal yang sangat luar biasa ketika mereka berbalik, bertobat, mengalami pembaruan, mengalami penebusan, mengalami sukacita. Haleluya. Dan itu yang sebenarnya dicari orang dalam dunia ini. Mereka menggunakan narkoba hanya untuk bisa bersenang-senang sesaat, tapi ujungnya maut. Mereka pergi holiday ke sana kemari hanya untuk kesenangan sesaat, tapi setelah itu lupa. Tapi kalau kita mengalami sukacita ilahi, dia mengalir bagaikan air yang tidak pernah berhenti, bagaikan gelombang di tengah laut, di tepi pantai yang tidak pernah akan berhenti gelombangnya, akan terus ada sekecil apapun. Jadi marilah kita terus hidup bersama dengan Tuhan. Marilah kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan saya berharap melalui Yesaya, pemberitaan melalui Yesaya atau beberapa hari tentang Yesaya yang sudah saya bawakan, itu bisa menyegarkan kita. Bagi kita yang melakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah, segeralah berbalik dan terimalah berita sukacita Tuhan, terimalah pembaharuan dari Tuhan, terimalah penebusan dari Tuhan, terimalah sukacita dari Tuhan. Tetapi Anda harus melakukan dua hal, yaitu kembali kepada Dia dan bertobat, sehingga Tuhan melakukan bagiannya. Anda melakukan bagian Anda, yaitu berbalik, bertobat, dan Allah akan melakukan bagiannya, yaitu memperbaharui Anda terus menerus dan memberikan sukacitanya, dan terus juga memberikan penebusannya bagi kita, sehingga kita nantinya bisa bertatap muka dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan bertemu dengan Yesaya yang hebat, yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman bagi kami, sehingga setiap kami disegarkan. Firman mau inspirasi bagi kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersahabat sebagaimana Engkau inginkan, supaya kami bersahabat bagi semua orang, baik itu bagi orang-orang kudus, bagi orang percaya, bagi masyarakat, bagi profesi apapun. Tuhan tolong semuanya. Dan khususnya kami berdoa kepada Tuhan supaya presiden dan wakil presiden kami, keluarganya, diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan kesehatan daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan, dan juga keadilan dan kebenaran dan takut akan Tuhan akan menjadi bagian kepemimpinannya, sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dibawa kepada kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih kami punya presiden yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan presiden yang hebat bagi kami di bangsa Indonesia ini. Walaupun ada orang-orang yang nyinyir, tapi kami tahu kami memiliki presiden yang hebat. Terima kasih, dan kami akan terus berdoa, menolong, Kau menolongnya sehingga dia lebih bertindak lebih arif lagi untuk menyatakan hal-hal kepada apa yang seharusnya dia katakan. Keadilan dan ketidakadilan dia harus, kami mohon dia mau bersuara untuk ini Tuhan Bapa di surga, sehingga presiden kami tahu memang dia telah terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, tetapi kami juga berharap supaya beliau tidak melupakan kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan bagi orang-orang yang minoritas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, gereja Tuhan kepakai untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, dan suara kebenaran dan suara keadilan-Mu dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini betul-betul hidup diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati gereja Pantai Costa, Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka ada, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka berlayar. Tuhan memberkati.
dan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati. Umatmu diberkati oleh Tuhan. Yang sakit juga, apapun sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan, baik itu COVID, baik itu jantung, baik itu darah tinggi, disembuhkan. Sakit apapun Tuhan, kalau hati mereka semuanya selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada belas kasihan bagi mereka yang memohon kepadamu, sehingga mereka-mereka yang sakit mengalami transformasi Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan Tuhan saat ini. Terima kesembuhan dari Tuhan, apapun sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak. Kami melihat situasi saat ini bagaimana di begitu banyaknya pembunuhan demi pembunuhan, oleh karena masalah kecil, karena daun singkong, karena masalah sepele, pancing, membunuh, atau karena saling melihat, membunuh. Begitu, oh Tuhan, kami miris melihat situasi ini, dan itulah sebabnya kami berdoa supaya Tuhan menopang umat-Mu, sehingga umat-Mu tidak terlibat dalam hal-hal apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu, itu mereka Tuhan yang mengangkat tangan mereka kepada genggam tangan mereka, kuasai mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga oh Tuhan, mereka dapat berkata segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada, karena Engkau hadir untuk meneguhkan mereka. Engkau datang untuk menjawab doa-doa mereka, dan apa yang mereka pergumulkan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Selalu ada mujizat bagi mereka yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Tuhan penebus kami, Engkau Tuhan penolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan rahmat-Mu, pembaharuan bagi mereka-mereka yang mau menerima Engkau, mau mengalami kelahiran baru. Kalau Engkau orangnya, dengarkan firman Allah, taruh tanganmu di dada dengan dengarkan firman Allah. Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dan kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Mereka ingin mengalami Kristus dalam hidup mereka, hingga mereka mengalami seperti apa yang Kau lakukan kepada kami, kepada Paulus, dan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Engkau ubah menjadi alat-Mu, Engkau ubah menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka Tuhan melalui penyertaan-Mu, urapan-Mu, mereka akan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjauhi segala dosa dan kejahatan yang menggoda mereka untuk mereka lakukan. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Dengarkan dahulu firman Allah sebelum kita berdoa bersama. Tuhan Allahku, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, keputusanmu sudah tepat. Mari taruh tanganmu di dada, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Aku mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan Tuhan Yesus juga saya mohon ampun, dan biarlah darah-Mu yang kudus suci itu menyucikan hamba-Mu. Dan saat ini kubuka hatiku, dan masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penuntun dalam hidupku. Terima kasih, saat ini ku percaya saya sudah menerima hidup kekal-Mu dan menjadi warga negara kerajaan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda, diberkatilah mereka seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Esther, dan juga Tuhan Yesus, Yusuf dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan seperti pelaku-pelaku atau yang dalam bidang spiritual seperti Samuel, Stefanus, dan juga Tuhan Yesus, Paulus, para murid, dan juga Tuhan Epaphroditus, dan juga Timotius, dan yang lain-lain Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya ada pelaku-pelaku bisnis seperti Sadrak, seperti Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub.
Tuhan, orang-orang yang betul-betul memberikan pengaruh di zaman mereka. Terima kasih. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya ada orang-orang muda, orang-orang hebat yang akan Engkau pakai, sehingga orang-orang muda kami, orang-orang muda di Indonesia ini bukanlah orang-orang muda yang lemah, orang-orang yang muda yang bodoh, tapi orang-orang muda yang hebat, yang sungguh mau belajar dan juga memiliki integritas yang sungguh takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran menjadi hidup mereka, dan selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih. Dan apabila Tuhan mempercayakan negeri ini, mereka akan bawa kelola negeri ini untuk lebih maju dari sebelumnya, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang mau tidur malam hari ini, mungkin Anda sedang mendengarkan firman Allah atau sedang menonton televisi, tapi sebelum tidur, marilah biasakan untuk berdoa dan membaca firman Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ingat, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau Anda ingat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam engkau, maka mintalah apa saja yang kau inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi tinggal dalam firman Allah, tinggal dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar firman Allah tinggal dalam hidup kita. Ya, kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang menangis. Dan saya akan tetap berkata, sehingga setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga setiap kita tetap kuat iman kita, berdiri dalam ketaatan, dalam iman, dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Indonesia. Dan kepada Anda yang pengedar narkoba dan pengguna narkoba, saya mau katakan, bertobatlah. Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memulihkan engkau, bahkan Tuhan mampu memakai engkau sebagai alatnya apabila engkau menyerahkan dirimu. Kalau manusia saja mampu diubahkan oleh Tuhan, Anda belum apa-apa di hadapan Tuhan. Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan akan menolong Anda. Kalau engkau tinggal terus di situ, kau bisa hancur profesimu, pekerjaanmu, dan juga keluargamu, bahkan bangsa dan negara ini. Katakan tidak terhadap narkoba, tapi katakan ya terhadap kebenaran firman Allah dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya.